Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah Kang Jen bacakan surat Al-Kahfi 32-44. Mudah-mudahan kita yang mendengar Allah berikan ketenangan dalam hati kita dan dimudahkan untuk mendapat apa yang nanti disampaikan oleh Pak Rizal. Dan bagi Kang Zen, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah hari ini pekerjaan yang akan dibebankan kepada Pak Jen. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Pak Rizal, silahkan Pak Rizal. Syukran Bang Firman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Pertama, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat badan, sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di Zoom yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan beliau sudah memperagakan kepada kita semuanya bagaimana beliau sebagai kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai anggota masyarakat, bagaimana sebagai seorang sahabat, seorang pemimpin yang hadir di tengah-tengah orang-orang yang dipimpinnya. Dan kita mudah-mudahan mendapat syafaat beliau nanti di yaumil hisab, dan kita bertetangga dengan Rasulullah SAW, orang yang kita cintai nanti di surga Jannatul Na'im. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita sudah sampai kepada ayat 39 ya. 39, kenapa kok nggak masuk mengatakan bahwa Masya Allah ya, la haula wa la quwwata billah, dengan izin Allah semua terjadi, bahwa kebunnya tadi itu semua karena izin Allah. Nah, ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatika. Fa'asa, maka asa itu maka mudah-mudahan, Rabbi Tuhanku, ayyutiyani akan mendatangkan kepadaku. Tadi kan si orang kafir tadi membanggakan kebunnya, bahwa kebunnya itu hebat, 2 kebun, cucunya banyak, hartanya banyak. Terus sekarang tuh termasuk orang the big 10 lah kekayaannya ya, 10 besar, bahkan 3 besar kekayaannya, dibanggakan kepada orang Muslim tadi. Orang Muslim mungkin ya biasa-biasa aja ya. Nah, kemudian orang Muslim itu menjawab, fa'asa rabbi ayyutiyani, mudah-mudahan Rabb Tuhanku ayyutiyani akan mendatangkan kepadaku khairam, yang lebih baik, min jannatika, dari kebunmu ini. Maksudnya apa itu dalam hatinya seorang mukmin tadi? Aku akan diberikan Allah surga nanti. Walaupun di dunia aku nggak punya apa-apa, aku diberikan surga oleh Allah nanti di padang mahsyar nanti setelah hari berbangkit. Itu yang dimaksud dengan ayyutiyani khairam min jannatika. Nah, itu satu. Tapi karena si kafir tadi sudah begitu sombong kepada si muslim tadi, maka si muslim tadi mengatakan wa yursila 'alaiha husbanan, dan dia akan mengirimkan kepada kebunmu itu husbanan,
semacam siksaan, semacam ujian, semacam cobaan, memporak-porandakan kebun yang dibanggakan tadi. Apa itu siksaan? Minas samai, dari langit. Ya, kalau dari langit macam-macam Pak ya. Ada hujan lebat, ada petir, apalagi yang turun dari langit. Banyak ya. Nah, jadi usbana minas samai fatus biha, maka kebun itu menjadi sa'id dan zalafa. Sa'idan itu tempat yang tinggi dan zalafa tergelincir. Ya, artinya habis, sudah licin. Nah, licin tandeh kalau bahasa Pak Herman. Jadi akhirnya nggak ada bekas apa-apa. Jadi dikirim oleh Allah suatu ketetapan dari langit sehingga tidak terjadi apa-apa lagi, habis semuanya. Nah, kalau punya harta, Pak, ini ada peringatan bagi kita. Kalau kita punya harta, selalulah ingat Allah. Kalau Allah ingin membalikkan harta kita hanya dengan mengatakan kun fayakun. Gampang bagi Allah. Membuat orang kaya jadi miskin tiba-tiba dan membuat orang miskin jadi kaya tiba-tiba. Bagi Allah nggak ada yang susah. Seperti membalikkan telapak tangan. Nanti ada yang berikutnya itu seperti membalikkan telapak tangan itu bagi Allah. Semua gampang. Maka kita selalu bersyukur ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kita semuanya, saya mengajak pada diri saya sendiri untuk harta, hati-hati. Jaga harta itu. Semua harta yang kita miliki, pesan di sini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai harta menjauhkan kita kepada Allah, apalagi mencari hartanya. Sudah dapat hartanya, tidak boleh jauh dari Allah, apalagi mendapatkannya. Bagi caranya. Ingat cerita Sa'labah, ya, Sa'labah gimana itu? Pada saat dia miskin, dia tiap hari ke masjid bersama Nabi jemaah. Cuma dia mungkin pulang lebih awal. Tanya Nabi, sini Sa'labah, ini bahasa saya aja, bahasa komunikasi yang ringan aja. Sini Sa'labah, apa ya Rasulullah? Kenapa kau buru-buru pulang? Bagaimana nggak aku cepat pulang ya Rasulullah? Aku kan pakaiannya aku miskin, jadi pakaianku satu berdua sama istriku. Jadi istriku nunggu di rumah untuk sholat. Bayangin, satu berdua pakaian. Tapi rajin ke masjid. Ya Rasulullah, kalau engkau berkenan, doakan aku, biar aku jadi orang kaya. Aku tambah taat sama Allah. Nabi mendoakannya dan diberikan kambing. Pesan kambing. Nah, akhirnya kambing itu beranak pinak. Awal-awalnya, tadinya pergi ke masjid tiap hari, udah mulai sekali sehari. Tadinya 5 waktu, sekarang 5 waktu. Kenapa? Sibuk mengurus kambingnya. Nah, lama-kelamaan kambingnya makin lama makin banyak. Akhirnya datang ke masjid sekali seminggu, Jumat aja. Nah, kambingnya makin lama makin banyak, akhirnya Jumat pun nggak datang. Sholat di rumah aja. Nah, terakhir, datang utusan sahabat untuk meminta zakat. Oh, nggak bisa, ini nggak ada urusan dengan zakat. Ini keringatku sendiri. Jadi begitulah orang dengan harta. Nah, pada saat dia miskin, rajin ke masjid. Pada saat sudah punya harta banyak, sudah nggak ke masjid lagi. Itu namanya harta membawa musibah. Itu harta membawa sengsara. Kita sebaliknya sengsara membawa nikmat. Jadi banyak orang itu pada saat menjelang dapat kursi, baca ayat kursi kan. Begitu dapat kursi, lupa ayatnya. Banyak orang seperti itu. Saya banyak melihat, begitu dia biasa hidup sederhana, dia rajin ke masjid. Begitu jadi orang, lupa dia sama masjid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu pesan di sini bahwa kita makin banyak harta, makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, tambah. Tapi kalau tidak bersyukur, ingat azab pedih. Nah, harta ini bagian ujian dari kita, ujian semua harta ini. Jangan sampai harta melalaikan kita, sebagaimana contoh surah Al-Kahfi ini. Di sini memang berupa kebun, berupa kebun anggur ya, kebun korma. Tapi itu bagi kita sekarang adalah mobil, perusahaan, apalagi apa yang kita miliki sekarang. Dan jangan sampai ada harta kita itu menghalangi kita menghadap. Di waktu sholat, nggak sholat. Kenapa? Lagi berjanji sama nasabah nih. Lagi berhitung dengan clean. Oh, kenapa nggak ngaji? Wah, sibuk ngurus duit, ngurus ini, ngurus itu. Itu salah. Justru makin kita diberikan rezeki oleh Allah, makin dekat sama Allah. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai ini terjadi seperti ini kita. Allah sudah mengingatkan ini. Allah yang diingatkan, maka akan fatus biha sa'id dan zalafa, maka habis munah tanpa bekas. Au yusbiha, atau menjadikan ma'un air padanya
Gauran. Nah, gauran ini artinya kalau saya lihat di kamus itu gauran itu tanah rendah. Jadi air yang pengairan tadi hilang, habis. Jadi bahasa saya pikir bahasa metamorfosa juga nih. Gauran habis lah air itu. Karena air itu kan jalannya ke tempat yang rendah. Gauran itu artinya tanah yang rendah. Jadi air mengalir ke tempat yang rendah, akhirnya habis airnya tadi. Kering kerontang kalau bahasanya itu ya. Gauran falan maka tidak akan tastati'a menguasainya lahu baginya lagi talaban. Nggak bisa menguasai, nggak bisa menuntut. Mana yang gede? Tidak bisa menguasai lagi. Artinya habis semua kebun-kebunnya tadi. Kenapa dia tadi? Karena dia membangga-banggakan dirinya, tidak ingat pada Allah bahwa harta adalah titipan. Dia bangga-banggakan, kan banyak orang sekarang nih, gue kaya loh, gue gini loh, ini kan hasil pencarian saya sendiri, ini hasil keringat saya sendiri loh, banting tulang saya sendiri. Lupa sama Allah. Maka orang-orang seperti ini yang dicontohkan dalam Allah surah Al-Kahfi. Dimusnahkan hartanya. Sekarang mungkin melalui kebakaran, melalui pencopetan, melalui rugi, dan sebagainya macam. Ini contoh. Harta, orang yang punya harta yang sombong. Maka falan tastati'a lahu talaba. Maka tidak akan pernah dia menguasai lagi hartanya tadi. Nggak bisa dia nuntut lagi, nggak bisa dicari-cari lagi kemana mencari. Udah habis. Apa sebabnya? Nah, itu tadi kena kesombongannya ya. Wa uhita, maka dibina itu pasif ya. Itu dari kalau saya lihat ahata itu mengawasi ya. Uhita itu diawasi ya. Kan dibinasakan bisa meri kebun-kebunnya tadi. Nah, maka fa'as baha maka dia menjadikan yukallibu kaffaihi. Nah, yukallibu itu membalikkan. Kaffai itu tangan. Jadi membalik-balikkan tangan. Balikkan tangan itu bahasa metamorfosa itu sebuah penyesalan. Kalau membalikkan telapak tangan itu kalau sekarang bahasanya apa itu ya? Kalau kita bahasa Indonesianya membalikkan telapak tangan. Bisa kamu kerja? Oh, bagi saya itu seperti membalikkan telapak tangan. Apa artinya itu? Mudah. Nah, ya. Nah, di situ membolak-balik telapak tangan ternyata penyesalan. Kita mengatakan membalik telapak tangan adalah pekerjaan mudah. Bagi saya itu seperti membalikkan telapak tangan. Itu bahasa metamorfos. Nah, ini juga bahasa metamorfos. Maka dia menjadikan, dia membalikkan yukallibu, dia membalikkan kafaihi, tangannya. Itu tahunan membalikkan tangan nyesal. Kenapa kita nggak? Ini kan kalau nyanyi itu bisa ingat saya tuh sebelah hitam, sebelah putih, sebelah hitam, sebelah putih, nyanyi itu apa doa nggak cerita kancil dulu tuh. Jadi artinya satu hitam, satu putih, putih yang benar, hitam yang apa? Tadinya ada benar, jadi nggak benar. Jadi dia membalikkan, mungkin itu asal kata membalikkan telapak tangan itu menyesal. Maka wayukallibu kaffaihi ala atas apa yang ma'anfaka, apa yang dikeluarkannya terhadap kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan menyesal dia. Kalau bahasa sekarang itu investor, apa masa biaya investasi di situ nyesal, habis hartanya di situ. Nah, kalau kekinian itu kan kalau kita kebun kan beli pupuk, beli apa lagi tenaga kerjanya. Nah, itu kan ada biaya tuh. Nah, anfaka itu dikeluarkan semuanya pihak padanya. Maka menyesal dia. Habis hartanya. Kenapa? Dia diturunkan oleh Allah dari langit tadi. Kuman. Kemudian wahia khawiyat. Dan dia khawiyah itu kosong, itu artinya kosong, habis. Habis ala urusya. Hari itu kalau kebun itu kan ada apa namanya itu Pak? Ada kalau kita kebun, saya pergi ke kebun kampung kan ada para atau apa para itu ada anjungan itu ya. Kalau kita nanam penyangga. Kalau kita nanam apa namanya kundur atau labu kan ada tuh. Kalau apalagi markesa kan ada tuh penyangga itu kan. Nah, itu mungkin anggur tuh pakai itu juga dulu. Maka urusyaha itu tuh penyangga-penyangganya itu. Habis semuanya oleh Allah. Dan tentu habis ya karena hujan deras tadi, karena hukuman dari langit tadi ya berupa air tadi habis semuanya. Jadi khawiyatun khawiyatun ala urusyaha. Kemudian dia berkata wayakulu, dia berkata setelah punah semua hartanya dia berkata apa katanya? Ya laitani, waduh celakanya aku ini. Ya kalau di barang disuruh sama kan ada tuh orang kafir apa katanya? Ya laitani kuntu turaba. Nah, itu sebuah penyesalan.
Kita jangan sampai seperti itu nanti dikubur ya. Kita berapat mengatakan alhamdulillah. Kita ucapan kita kenapa kita adalah orang-orang yang diberikan balasan yang baik oleh Allah. Jadi dia mengatakan ya laitani lam. Kenapa usyrik aku dulu birabbi ahad? Kenapa aku tidak mengesahkan Allah dulu? Kenapa aku nggak taat kepada Allah dulu? Baru sadar setelah datang hukuman. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya. Jangan penyesalan ini terjadi pada diri kita. Kata orang, kalau bahasa saya pribadi, kejedot dinding itu sakit. Cukup kita menerima sakit itu dari orang lain. Jangan, wah sakitnya seperti apa sih? Dijedotkan pula kepala ke dinding. Jangan. Cukup mendengar cerita orang bahwa menyedotkan kepala ke dinding sakit, maka kita menghindar kepala kita ke bentur dinding. Nah ini cerita dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa? Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu pun tidak ada keraguan bagi kita dalamnya. Cerita-ceritanya tuh kita ambil hikmah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Al-Quran itu penuh cerita hikmah. Pelajaran bagi kita semuanya. Nah, ini juga cerita pelajaran bagi kita, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya harta. Banyak ya. Jangan sampai di ayat Al-Hakumut Takasur, hatta zutumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Jangan seperti itu. Janganlah kau lalai dengan hartamu. Nah ini contoh orang yang lalai dengan hartanya. Allah turunkan azab. Jadi mereka ini dia mengatakan wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur, sudah nggak ada lagi waktu untuk minta ampun. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sadar bahwa kita sedang dititip oleh Allah. Harta kita titipan dari Allah kepada kita. Jaga harta itu, jadikan semua harta kita untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Sekecil apapun harta kita, baju kita, bawa sholat. Saya terus terang di sini masih kalau masalah harta, ingat orang tua, Pak. Terutama ibu. Ibu itu kalau dia beli barang baru, apa aja beli barang baru, bawa sholat dulu. Saya pernah ibu beli meja, itu udah bawa sholat dulu, Pak. Meja apa? Meja tamu, meja apa? Itu kami sholat dulu di atas meja itu, Pak. Di sholat dulu di atas meja itu, barulah meja itu dipasang untuk ruang tamu. Jadi untuk dipakai untuk sholat dulu. Apa aja? Nah ini bagi saya mungkin sampai sekarang masih teringat. Jadi kalau beli baju itu pakai sholat dulu, jangan bawa ke pesta dulu. Beli baju baru beli apa aja yang baru, bawa sholat. Itu memang nasihat yang bagus itu. Jadi biar dia bersaksi. Baju dibeli baru. Nah, Bapak beli mobil baru, bawa ke masjid dulu. Apa aja yang baru dibeli, bawa ibadah, bawa sholat dulu. Nah, ini saya pikir suatu nasihat yang bagus yang mudah-mudahan bapak-bapak di sini kalau mengamalkannya pahalanya mungkin untuk karena orang berbuat baik, lalu dia berikan ke orang lain dan orang pun berbuat baik karena nasihat dia, maka orang yang menyuruh kita itu tetap dapat pahala tanpa mengurangi pahala ibu semuanya. Saya masih ingat juga apa dulu kalau bahasa Padang itu karung beras, karung itu kan bersih ya. Kayak pasang itu kayak bunti kantong tepung terigu itu kan, kantong tepung terigu itu kan dibeli banyak itu pun jadi tikar sejadah dia. Apa yang dibeli baru semua jadikan alat sholat, mana bisa jadi tikar sholat, mana bisa dipakai untuk sholat. Itu harta biar berkah dia. Jadi apapun harta bawa menghadap. Jangan sampai harta kita nggak kita gunakan untuk menghadap. TV, ibu bapak punya TV, jangan nonton film doang, dengar pengajian di situ. Ada ceramah-ceramah dari Ustadz, lihat di situ. Bapak punya mobil, bawa ke masjid. Bapak ibu punya rumah bagus, suruh undang gitu ke rumah ibu. Undang fakir miskin makan ke rumah ibu. Supaya rumah itu berkah. Jadi titipan harta kita itu betul-betul kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kalau ada harta kita tidak mendekatkan kita kepada Allah, itu pertanda istidrak. Kalau harta yang membuat kita lalai, itu tandanya istidrak kita. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu yang punya harta, semuanya tinggal dicek aja. Ini sudah membawa saya dekat sama Allah bukan? Harta ini sudah bisa saya gunakan untuk taat kepada Allah belum? Kalau belum, ya tinggal kita coret aja dari harta kita, kasih ke orang lain. Biar orang lain bisa memanfaatkannya. Saya pernah melihat orang banyak punya rumah. Satu rumahnya jadi gudang. Barang-barang rongsokan semua. Satu rumah, bayangin Pak, rumahnya jadi gudang. Yang lain kasih ke Pak. Jadi mubazir, kenapa nggak dikasih ke orang? Kenapa nggak rumah tapis Quran?
Padahal kiri kanannya orang sebut Al-Quran. Nah, jangan seperti itu kita. Kita semua harta kita gunakan untuk taat kepada Allah. Nah, mungkin, pada itu apa? Ini satu ayat lagi. Walam takun lahu, dan tidaklah baginya, menjadi takun itu menjadi baginya fi'atun, sebuah kelompok yang surunahu, menolongnya. Tidak ada lagi seorang pun yang bisa menolongnya. Walam takun lahu fi'atun yang surunah min dunillah, selain pada Allah. Tidak ada pertolongan lagi selain pada Allah. Yakinkan diri kita. Kalau orang lain cuma izin Allah. Ini tauhid di sini. Min dunillah wa makana muntasira, dan tidak ada penolong, nggak ada lagi. Nggak ada tempat menolong, nggak ada tempat minta tolong. Jadi semuanya adalah semata-mata Allah. Jadi kita betul-betul mengabdikan diri kita kepada Allah. Minta pertolongan pada Allah, dan semuanya serba Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, jadi ayat ini saling berkaitan. Di satu sisi dikatakan tempat nggak ada selain tempat Allah, nggak ada tempat menolong selain pada Allah. Di ayat itu ditegaskan Allahus samad, hanya Allah tempat kita bergantung. Kemudian mungkin tanggung ya satu ayat lagi. Hunalikal walayah, dan di sanalah ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, lillahil haq, yang maha hak, yang maha benar. Jadi terhadap statement di atas tadi itulah yang benar ya, bahwa harta harus kita pertanggungjawabkan. Lillahil haq huwa khairun, dialah sebaik-baik sawaban, pemberi balas, wa khairun uqba, dan pemberi pahala dan balasan. Jadi tidak ada yang bisa membalas kita kecuali Allah. Jadi kalau bapak-bapak berbuat baik pada orang lain, dibalas orang, itu jangan cukup di situ. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan diberi tagidah darimu sebagai uang muka. Jangan nanti berharap ibu berbuat baik dibalas oleh orang, cukup di situ, enggak. Itu cuma sekedar uang muka, DP. Yang balasan itu adalah di sini jelas bahwa huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Hanya Allah lah yang sebaik-baik pemberi balasan dan sebaik-baik pemberi pahala. Semua dari Allah. Kalau manusia enggak. Ibu berbuat baik kepada orang, jangan berharap orang berbuat baik pada ibu. Di dunia semua serba terbatas, semua serba fana, semua nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi, nggak ada yang lebih baik dari Allah. Maka semua kita sandarkan kepada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita yakinkan bahwa Allah sebaik-baik menolong kita. Nah, jadi pesan ayat di sini sebagai penutup dari saya, ini jelas di sini pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya harta, yang punya kebun. Kalau di sini kan kebun ini ayatnya habis ini, ainnya habis di sini. Pesan dari ain ini, barang siapa yang punya harta, kelolalah harta dengan baik. Kelola hartanya dengan sesuai dengan tuntunan Allah. Karena harta itu ditanya dari mana dapatnya dan kemana perginya. Kalau yang lain tanya cuma satu, apa yang mau kerjakan. Kalau harta dua tanya, Bu. Dapatnya benar, perginya nggak benar juga. Gajinya halal, tapi dibawa berjudi. Kerja di tempat yang halal, bawa berjudi, bawa berbuat minum khamar, bawa berselingkuh, atau dapatnya dapatnya haram, berjudi, mencuri, sumbang ke masjid. Nah, kan bisa juga. Atau dua-duanya haram. Nah, kita pilih dapatnya halal, perginya halal. Karena di situ wa mimma razaqnahum yunfikun adalah yang kami berikan rezeki kepada mereka yang halal, mereka juga menghempaskan di jalan Allah. Tidak boleh ya, rezeki 1 sen pun ditanya kemana kau pergi, dari mana dapatnya dan kemana perginya. Bapak-bapak, ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dan terutama bagi diri saya sendiri. Karena kalau yang ngomong, maka orang pertama yang mengamalkannya adalah telinga yang dekat dengan mulut itu. Jadi yang dekat dengan mulut saya adalah telinga saya, maka saya harus mengamalkan itu utama dulu. Kalau enggak nanti berat hukumannya. Dan saya lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.